Hai geng, kali ini kita bahas tentang banjir dan longsor bukan salah hujan. Itu semua merupakan realitas kehancuran ekologis yang besar. Mengapa tragedi banjir longsor mentradisi dengan intensitas hujan dijadikan sebagai tersangka? Pahami bahwa penyebab utama longsor bukanlah air hujan, melainkan buruknya perlakuan kepada alam. Atas nama investasi, industri menyergap kawasan lindung dengan pabrik-pabriknya. Mereka sangat fasih membincangkan angka-angka komoditas tanpa keterampilan mendeteksi kezaliman ekologi. Kerusakan daerah aliran sungai dan pembukaan hutan di wilayah hulu adalah penyempurna banjir. Tentu saja kerakusan lingkungan ini mengentak batin yang tidak terperikan. Adakah banjir ini dirancang bangun mentradisi dan ekstremitas cuaca dijadikan sebagai sang tertuduh? Banjir pada dasarnya hanyalah panen raya dari kebijakan salah tindak. Longsor dan banjir bukan fenomena alam yang mendadak, melainkan produk dari laku destruktif yang panjang. Menempatkan hujan sebagai instrumen pemroduksi banjir adalah pertanda kemungkaran. Narasi religius mengajarkan bahwa hujan itu nikmat, bukan laknat, apalagi sebagai kutukan. Banjir yang merenggut nyawa, mengisolasi warga, dan menghancurkan tata ruang bukanlah faktor act of God, melainkan rapuhnya planologi teritorial. Hal ini menandakan lemahnya kinerja lingkungan Pemda yang tidak memahami klimatologis daerahnya. Saatnya menyusun program pembangunan berbasis klimatologis. Kota yang dirancang dengan basis iklim. Cuaca dijadikan parameter signifikan perumusan regulasi. Kalau setiap musim hujan terjadi banjir yang dianggap sebagai takdir, buat apa bangsa ini menyelenggarakan pilkada? Pemimpin daerah dipertandingkan untuk dipilih agar mampu mengelola lingkungan dan sumber daya alam dan mengatasi banjir. Hujan adalah karunia dari Allah. Demikian narasi singkat tentang banjir dan longsor. Sampai ketemu di episode berikutnya.